Perkenalkan, nama saya Kadek Swandini, jurusan Manajemen Administrasi Bisnis dan Perkantoran D1 dengan NIM 201029018. Perkenalkan, nama saya Kadek Ayu Putriani. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang manfaat dari leasing. Perkenalkan, nama saya Komang Edina Figildriani. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai skema leasing dan proses pengajuan leasing. Perkenalkan, nama saya Putu Pranadewi, NIM 20102901. Terima kasih. Materi pertama yang akan dijelaskan yaitu tentang pengertian leasing. Yang pertama itu ada pengertian leasing. Leasing adalah kegiatan pembiayaan untuk memperoleh dana dengan menyediakan barang atau modal yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu, baik dengan hak opsi atau tanpa hak opsi. Apa sih itu hak opsi? Jadi, hak opsi adalah hak untuk leasing untuk membeli barang, modal, atau memperpanjang jangka waktu perjanjian leasing. Selanjutnya, kamu perlu mengetahui bagaimana cara mengajukan leasing yang baik dan benar. Skema proses leasing. Untuk memperoleh dana perusahaan dari leasing, sederhananya ada 4 tahapan yang harus dilalui, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memilih lembaga leasing. Kemudian yang kedua, menunjukkan kartu identitas. Kemudian yang ketiga, mengisi formulir kontrak. Dan terakhir, menepati kesepakatan bersama. Cara pengajuan leasing. Yang pertama, memilih dan menentukan lembaga leasing atau yang biasa disebut dengan lessor, serta mengajukan permohonan leasing. Sebagai calon lessee, ada baiknya kita bijak memilih lembaga leasing yang akan kita percayakan. Karena tak sedikit lembaga leasing yang tidak bertanggung jawab atau yang biasa disebut dengan lembaga leasing abal-abal. Yang kedua, memperlihatkan kartu identitas Anda. Setelah mengajukan permohonan leasing kepada lembaga yang terpercaya, selanjutnya pihak lessor akan meminta data diri dari lessee secara lengkap. Biasanya, data diri dari lessee dapat dilihat dalam KTP atau kartu identitas lainnya. Yang ketiga, jika pengajuan Anda disetujui, maka langkah selanjutnya adalah Anda harus mengisi formulir kontrak, di mana formulir kontrak ini biasanya memuat kesepakatan di antara kedua belah pihak dimulai dari harga, jangka waktu leasing, dan lain sebagainya. Dalam formulir ini juga akan ditentukan apakah leasing yang dilaksanakan disertai hak opsi atau tidak. Terakhir, setelah Anda melakukan pengisian data diri serta mengisi formulir kontrak, maka yang perlu dilakukan adalah melaksanakan kesepakatan akhir mengenai aturan yang berlaku pada perusahaan leasing tersebut. Dengan itu, proses pengajuan leasing telah selesai dan lessee dapat memperoleh dana untuk perusahaan. Baik, untuk penjelasan selanjutnya yaitu tentang manfaat dari leasing. Jadi ada beberapa manfaat dari leasing itu sendiri. Yang pertama adalah fleksibel. Besar pembayaran serta jangka waktu pembayaran dapat diatur sesuai dengan kondisi perusahaan. Yang kedua yaitu pelindung inflasi. Lessee sampai kapanpun akan membayar dengan satuan moneter yang lalu terhadap sisa kewajiban hutangnya. Lalu yang ketiga yaitu pelayanannya yang cepat. Jadi karena prosedur dari leasing itu sendiri yang cukup sederhana, sehingga membuat pelayanan dari leasing menjadi cukup cepat. Selanjutnya, manfaat leasing yang keempat yaitu pembayaran angsuran diperlakukan sebagai biaya operasional. Jadi di sini pembayaran leasing akan dihitung dalam penentuan laba rugi perusahaan. Jadi perhitungannya dilihat dari pendapatan sebelum pajak, bukan dari laba yang akan terkena pajak.
Kemudian, manfaat leasing yang kelima yaitu sebagai capital saving. Maksudnya di sini, lessor akan membiayai 100% barang atau modal yang dibutuhkan lessee, sehingga lessee dapat menghemat modal.